Jadi saya punya moto nih yang saya pegang dari dulu ya. Knowledge is important but attitude still number one. Jadi kita harus segera tambah fakultas-fakultas kedokteran. Kita harus tambah juga akademi perawatan, dan kita harus tambah pendidikan spesialis. Hai teman-teman semua, kenalin aku Maylin Devina Roro. Yang jelas hari ini aku akan jadi host nih, yang akan menyambungkan kalian ke narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya. Dimana lagi kalau bukan di acara Prognosis, podcast ringan ngobrolin hal sehat dan isu medis. Oke teman-teman, kalau misalkan tadi aku udah bilang di awal akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa, aku gak akan bikin kalian penasaran. Jadi langsung aja kita sambut narasumber kita di episode pertama ini, yaitu Dr. Zahra Nurul Sofa, spesialis patologi anatomi. Oke dokter gimana nih dokter kabarnya hari ini? alhamdulillah baik ya Maylin. Halo teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, Dokter Zahra ini kita kenalnya sebagai dokter yang girly ya dok ya. Karena dokter ini suka banget warna ungu ya dok, betul? Ungu, pink ya, semua yang pastel-pastel ya. Oh, semuanya pastel-pastel. Jadi memang kalau kita ngeliat Dokter Zahra ini, kalau misalnya teman-teman ketemu di jalan sama Dokter Zahra, pasti ada atribut-atribut yang warnanya ungu atau pink. Nah itu udah pasti itu Dokter Zahra. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman sudah lihat di cuplikan video di awal, terkait dengan minatnya masuk FK itu terus meningkat. Wah, makanya nih aku ngundang narasumber yang sudah ada di samping kita ini. Yang jelas beliau ini adalah superwoman ya kalau dari aku. Dan beliau ini sekarang masih aktif ya dok ya, praktik di rumah sakit. Ya. Oke, Dokter Zahra ini juga sebagai kaprodi di Fakultas Kedokteran UHAMKA, mengajar juga. Dan juga Dokter Zahra ini juga aktif di media sosial nih. Wow, keren banget. Kalau misalnya teman-teman lihat di media sosialnya Dokter Zahra, itu menceritakan kehidupan anak-anak di Fakultas Kedokteran. Viewersnya udah banyak guys. Ini followersnya juga udah luar biasa sekali. Oke, Dokter Zahra ini juga lulusan dari Universitas Lampung dan Universitas Pajajaran loh. IPK-nya nggak main-main, 3,8 ya dok ya. 3,86 Wah, aduh dilengkapi tuh 3,8. Belum 4 sih, belum 4 ya. Waduh, ini gacor nih ya bintang tamu kita di episode pertama ini. Oke teman-teman, kalau misalnya tadi kita ngomongin terkait dengan adanya narasumber kita yang hebat ini ya, yang sudah sampai ke dokter spesialis patologi anatomi, aku pengen mengkulik-kulik nih dokter. Kira-kira waktu awal dokter pengen jadi dokter gitu, awalnya yes deh gitu dokter kedokteran gitu, motivasi apa sih dok yang waktu itu akhirnya mencetuskan oke, kedokteran gitu? Oke, baik. Jadi sebenarnya motivasi saya untuk menjadi dokter itu nggak ideal ya, sebenarnya nggak yang seperti mungkin teman-teman yang lain ya, ingin menolong sesama dan lain-lain. Tapi sebenarnya saya itu memasuk kedokteran karena saya memiliki keinginan yang sangat kuat, motivasi yang sangat besar untuk tidak bertemu lagi dengan fisika dan matematika. Jadi waktu saya SMA itu saya ngelihat matematika, fisika, ya ampun ini tuh gimana sih, ini tuh susah banget, aku nggak mau lagi ketemu ini, gimana caranya. Nah itu saya masuk kedokteran. Di kedokteran ada sih matematika, fisika ada tipis-tipis lah ya, nggak yang sampai susah banget kayak integral dan lain-lain, kalkulus itu ya, kayak kalau kita masuk ke teknik. Nah itu motivasi saya sebenarnya awalnya untuk masuk kedokteran. Oke, tapi ternyata masih menemukan tapi tipis-tipis ya dok ya. Tipis banget tipis deh. Banget. Jadi dan ini sebenarnya relate juga sih teman-teman. Aku pun awalnya kayak nggak mau karena kayaknya matematika ini banyak tidak disukai ya. Jadi kayaknya relate nih sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, dokter, kalau misalnya bicara tentang kedokteran ya, yang jelas pendidikannya dari mulai masuknya aja udah susah, pendidikannya susah, lulusnya pun juga susah ya dok. Dan ini wah ini kayaknya jadi isu-isu sudah merebak di dunia kedokteran atau dunia medis ya. Kalau misalkan bicara tentang pendidikan yang panjang ya dok, kalau aku sendiri kan sebenarnya masih mahasiswa ya dok, di fase preklinik. Jujur sebenarnya kalau tantangan tersendiri buat aku, wah semuanya tantangan sih ya dok. Apalagi kalau di kedokteran itu ujiannya tuh banyak. Nggak itu di ujian mingguannya kita ada, ujian akhir bulannya atau akhir bloknya juga ada. Terus juga di ujian akhir semesternya ada, atau ujian besar, kita sebut itu SOKA dan OC. Wah itu kalau udah masuk SOKA OC, jatuhnya udah kayak zombie guys. Serius deh. Nah, kalau misalkan dokter sendiri nih yang udah melewati sampai ke dokter spesialis,
tantangan terberat apa sih dok yang pernah dokter alami, dan saat itu bagaimana cara dokter untuk mengatasinya dok? Oke, baik. Jadi saat paling berat saya selama saya pendidikan kedokteran adalah saat di koas ya. Karena di koas itu kita bisa tidak pulang ke kosannya atau pulang ke rumah itu dalam waktu mungkin 38 jam atau sampai 40 jam ya. Wow. Dan itu juga hanya tidur 1-2 jam, 1-2 jam itu. Jadi misalnya pagi-pagi itu jam 5 pagi itu habis sholat subuh kita langsung berangkat ke rumah sakit, follow up. Setelah itu kita ikut visit, setelah itu ada di poli, lalu kita jaga IGD, dan itu jaga malam ya. Nah kalau jaga malam itu udah tidurnya udah tidur ayam aja ya. Nah besoknya itu kita visit lagi, kita follow up lagi, dan baru pulang di hari besoknya jam 9 malam. Jadi hampir 40 jam kita di rumah sakit, dan itu mungkin gak ada tidurnya gitu, atau mungkin tidur cuma sejam 2 jam itu udah paling luar biasa. Nah itu ya. Nah kalau untuk ujiannya saya mungkin sama ya sama Maylin, saya nggak terlalu suka sama OSCE ya, tapi ya memang itu harus dihadapi ya gitu. Jadi kalau OSCE itu bagaimana sih kita caranya, kan biasanya itu dibagi station-station ya, gimana caranya untuk setelah kita gagal di satu station ya, kita keluar itu kita udah move on gitu dari station kita yang gagal itu. Jangan sampai pas kita keluar dari station yang gagal itu kita masih kebayang-bayang, ya ampun aku tadi salah gitu. Bisa-bisa station yang di depan itu ikut gagal juga gitu. Jadi jangan sampai satu station gagal kita gagal semua station. Nah itu gimana caranya kita untuk bisa move on dalam hitungan menit lah istilahnya begitu, untuk kita baca soal baru masuk ke ruangan baru. Nah itu tantangan sekali ya. Wah gitu. iya lagi, relate lagi. Itu kalau misalkan udah masuk di ruangan pertama terus kitanya kayak ngelakuin kesalahan itu udah buyar deh. Kalau misalkan di situ udah nggak bisa mengkondisikan diri, di ruangan selanjutnya bakal buyar, udah deh itu ujiannya waalaikumsalam ya dok ya. Tadi juga dok, ini menarik terkait dengan koas ya dok ya, hampir 40 jam itu bisa ada di rumah sakit. Nah ini viral banget guys, mungkin yang sekarang lagi merebak di Instagram ataupun di TikTok nih, yang di foto-fotoin gitu sama konsulen, si koas ini ketiduran. Berarti bener ya dok? Itu bener banget, kita bisa duduk tidur, berdiri pun bisa tidur. Kadang kita ngerasa gelap-gelap aja sendiri, ternyata kita walking sleeping ya mungkin ya, karena kita kurang tidur banget kalau misalnya lagi koas itu. Wah aduh, ini dilihat-lihat berarti yang ada di media sosial dengan yang dokter Zahra rasakan nih berarti memang benar ya teman-teman adanya, dan memang relate. Oke. Dari tuntutan yang 40 jam itu dok, mungkin itu kalau sudah di koas ya dok ya. Kalau aku pribadi mungkin di fase preklinik ini juga kurang lebih ya belajarnya juga sama-sama lah ya dok ya, tapi nggak sampai 40 jam. Nah kadang itu kita ngerasa kayak burnout gitu dok. Wah kadang sulit untuk menyeimbangkan kesehatan fisik sama mental dok. Nah gimana nih menurut dokter cara kita menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan mental dikala kita lagi burnout dok? Oke baik, jadi yang paling penting untuk kita bertahan nih ya, survive di kedokteran itu adalah manajemen waktu satu, dan kedua konsistensi disiplin ya. Jadi gimana kita caranya untuk setiap hari pasti kita ada nyicil belajar ya. Jadi kita harus baca buku setiap hari, harus belajar setiap hari, sehingga pada saat H-1 ujian itu kita tinggal mengulang sedikit aja gitu. Jadi enggak H-1 kita baru mulai belajar. Nah itu salah banget, dan itu pasti akan sangat stres, dan kita mungkin akan begadang semalam suntuk, besoknya yakin gagal. Nah itu ya, jadi itu cara kita untuk survive, itu kita harus konsisten dan kita harus bisa manajemen waktu ya. Ada kok kita waktu untuk istirahat, nah itu digunakan untuk istirahat, tapi tidak full istirahat juga, masih harus nyicil belajar juga gitu, atau kita nanti bisa keteteran untuk ujian berikutnya gitu. Wah tuh tadi berarti benar-benar harus dicicil ya, nggak bisa kayak SKS nih, sistem kebut semalam. Karena yang pernah aku rasain dok, ketika aku SKS tuh, waktu itu aku ujian blok terus SKS, besoknya malah buyar. Jadi yang udah dihafalin itu apa ya, kayak pernah belajar tapi lupa gitu. Betul. Jadi saya yang udah dipelajari malah lupa ya dok ya. Betul. Jadi kayaknya berarti better dicicil ya dok ya. Betul. Dikit-dikit. Oke dokter, tadi kan dokter ini berarti sampai sekarang sudah jadi lulus spesialis patologi anatomi, sampai praktek nih udah berapa tahun nih dok kurang lebih? Jadi 26 ya, 26 dikurangi 11 berarti 14 tahun ya. Wow, berarti 15 tahun. Wow. Berarti dokter itu lulusan di tahun 2011. 2011. Wah, itu Iya. saya masih TK SD itu dok ya. Oh iya. Untung Oke. kamu udah lahir ya, jadi kita nggak jauh-jauh banget ya. Iya dok. Wah dokter, kalau misalkan ngebahas berarti sepak terjangnya udah cukup jauh nih, jam terbangnya udah cukup jauh untuk jadi seorang dokter yang mungkin sekarang kalau dihitung nggak kehitung dok, udah ketemu sama berapa ribu pasien ya dok ya. Tapi dok, kalau misalkan ditanya nih,
nilai atau prinsip apa yang harus dimiliki seorang dokter selain harus kompeten dan dikompeten sama apa ya, fokus di bidang akademik, Dok? Apalagi nih, Dok? Baik, jadi saya punya moto nih yang saya pegang dari dulu ya. Knowledge is important but attitude still number one. Jadi gimana pun kamu pengetahuannya seluas apapun, sedalam apapun, kalau kamu nggak punya attitude yang baik, nah itu akan sia-sia gitu. Jadi penting sekali kamu untuk memiliki attitude yang baik, sehingga kamu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dari seorang dokter terhadap pasien. Dengan adanya rasa tanggung jawab yang besar, kamu akan belajar yang keras, lalu melakukan tindakan-tindakan yang terbaik untuk pasien. Nah itu kenapa attitude itu masih nomor 1 dibandingkan knowledge. Wah, ini agak deep guys, karena seperti yang kita tahu sebagai seorang dokter ini ya, Dok, kerjanya nanti ke manusia lagi ya, Dok ya. Kita apalagi makhluk sosial, dan sebagai dokter nanti interaksinya bukan hanya ke pasien tapi ke tenaga medis yang lain juga ya, Dok. Bahkan kita bisa jejaring kita ke seluruh Indonesia ya, Dok ya. Wah, itu dia, makanya kenapa ada pepatah mengatakan adab dulu sebelum ilmu. Wah, betul, setuju banget. Oke, itu deep sih. Oke, dokter, ngomongin tentang attitude nih, Dok. Sekarang nih ada yang baru-baru viral, Dok, tentang tes ujian masuk PTN, tapi menggunakan cara yang curang, Dok. Bahkan ada yang sampai masukin alat ke telinga, pas mau dikeluarin itu harus ke dokter spesialis THT nih, Dok. Nah, ini kan merebak ya, Dok ya, dan pasti ada aja nih, Dok, kecurangan dalam bentuk apapun. Menurut dokter sendiri nih, kenapa sih, Dok, fenomena ini tuh bisa terjadi, Dok? Baik, jadi sejak saya dulu zaman pendidikan sampai sekarang, mungkin masa depan berikutnya juga akan terus meningkat ya. Minat terhadap masuk kedokteran itu tinggi terus ya, gitu. Jadi nggak pernah turun, malah biasanya sekarang terus meningkat begitu. Nah itulah yang mungkin menjadi alasan berbagai pihak untuk menghalalkan segala cara ya untuk bisa masuk ke kedokteran itu. Wah, tapi emang iya sih ya, Dok ya, yang pengen jadi dokter kalau dari kecil tuh kita ditanya mau jadi apa, jawabannya pasti mau jadi dokter ya, Dok ya. Makanya itu menjadi apa ya, meningkatkan angka gitu, keinginan teman-teman semua mungkin yang ada di rumah pengen jadi dokter ya, Dok ya. Betul. Dengan satu sisi pengen masuk ke dunia kedokteran itu ujiannya cukup berat juga ya, Dok ya. Tadi kan sudah aku bilang di awal masuknya juga berat, bertahannya berat, lulusnya juga berat. Jadi akhirnya mungkin sebagian orang menghalalkan berbagai cara ya, Dok ya. Betul. Yang jelas teman-teman, kalau misalnya kita punya niat yang baik nih, gak boleh dicampuri dengan sesuatu yang buruk, karena gak akan mulus jalannya. Nah, ngomong gak akan mulus, Dok, sebenarnya ada dampak gak sih, Dok, ke dunia kedokteran kalau misalnya kecurangan-kecurangan ini tetap terjadi, Dok? Baik, jadi karena dia masuknya melalui jalur yang tidak baik, jadi istilahnya curang. Nah itu kemungkinan untuk bisa bertahan di kedokteran itu akan kecil ya. Jadi dia kemungkinan akan bisa gugur di tahap-tahap awal ya. Karena masuk kedokteran itu memang ada seleksi yang dibuat untuk menentukan dia bisa bertahan atau tidak nanti saat masuk kedokteran ya. Jadi kalau curang, nah itu kita bisa prediksi kemungkinan untuk dia bertahan itu akan sulit ya. Setelah lulus, jadi misalnya seandainya dia bisa lulus, itu akan meningkatkan tingkat malpraktik, lalu juga akan menurunkan kepercayaan pasien terhadap dokter, dan itu semua nanti akan berdampak ke sistem kesehatan kita. Wah, tuh. Ini nih, Dok, yang memang gawat banget, karena sekarang apalagi yang viral-viral itu ini, Dok, dikit-dikit melakukan kesalahan, di situ ditulisannya captionnya dokternya malpraktek, apa-apa malpraktek. Nah, isu kanan kiri, apalagi isu yang dari mulai masuk kedokterannya aja udah banyak ya, Dok ya. Ini makin kuat nih guys, akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan, terutama kepada dokter ya, Dok. Wah, ini agak-agak jadi warning kita ya, Dok ya. Apalagi buat teman-teman yang dari awal pengen masuk dunia kedokteran. Jadi memang harus diniatkan dulu, luruskan dulu niatnya, kira-kira pengen masuk kedokteran itu bagaimana, sanggup atau tidak, dan jangan mencampur sesuatu yang tidak baik gitu. Oke, Dokter, kalau misalkan dokter tadi berarti sudah kurang lebih di atas 15 tahun ya, Dok ya, praktek ya. Kalau misalkan Dokter Zahra Nurul Sofani yang sekarang sebagai dokter spesialis patologi anatomi bisa kembali lagi ke zaman waktu dokter lagi pendidikan, mungkin praklinik atau koas, apa nih kata-kata yang akan dikasih ke Dokter Zahra yang dulu? Baik, jadi kata-kata ini sebenarnya bukan cuma untuk saya di masa lalu ya, jadi mungkin juga untuk teman-teman yang baru mau masuk kedokteran atau sedang menjalani pendidikan ya. Jadi percaya pada diri kamu sendiri, kamu bisa, kamu mampu,
kamu cukup melakukan yang terbaik saja dan jangan lupa kamu berdoa, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu ya. Wow, karena memang guys di kedokteran ini dibilang banyak sekali keajaiban, kayaknya banyak ya. Betul. Ya, Dok, ya. Yang karena kalau misalnya pun kita effort kayak belajar nih ya, tapi doanya kurang atau bahkan doa orang tuanya kurang, kayaknya nggak masuk. Karena aku banyak banget yang kayak ujian aku ngerasa belum siap, tapi ternyata pas masuk ruangan aman gitu, keluar lulus. Jadi kita belum siap, ternyata ada doa orang tua kita di belakangnya, ada doa-doa kita yang akhirnya memudahkan kita untuk melewati setiap fasenya ya, Dok ya. Betul. Wah, oke. Ini memang relate sih. Dan ini mungkin buat teman-teman semua yang sekarang lagi ngerasa kayak aku nih di fase preklinik atau misalkan di fase-fase koas ataupun internship, mungkin ini ngerasa relate nih, Dok nih ya. Oke, Dokter. Kalau misalkan bicara tentang belajar ya, Dok ya, belajar nih. Dokter boleh dong dibagi tipis-tipis aja, Dok, share terkait dengan belajar efektif di kedokteran itu seperti apa, Dok? Apalagi untuk aku nih atau teman-teman di rumah yang lagi di fase preklinik mungkin, yang lagi berjuang-berjuangnya, atau mungkin buat adik-adik di rumah yang baru mau masuk ke fakultas kedokteran. Oke, baik. Jadi dulu cara belajar saya adalah setiap selesai kuliah itu saya saat sampai kosan ya, itu mungkin belum ganti baju ya, saya buka lagi buku. Ya, tadi apa yang saya pelajari saya baca lagi di hari itu. Jadi saya ulang di hari itu. Jadi pada saat ujian H-1 itu saya tinggal mengingat-ingat yang kemarin saya udah pelajari. Begitu. Okay. Jadi untuk saya adalah haram untuk tidak tidur sebelum ujian ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak tidur atau kurang tidur hari-hari jauh sebelum ujian itu nggak masalah ya. Tapi kalau H-1 itu kamu harus tidur yang cukup ya, karena kalau kamu tidur nggak cukup, nah itu kamu cuma ngerasa ngantuk dan pikiran kamu agak foggy gitu pada saat ujian. Pasti nanti pas ngisi itu apa ya tadi kayak gitu, karena kita kurang istirahat ya. Jadi wajib H-1 sebelum ujian itu tidur yang cukup ya. Itu tips dari saya. Oke, tuh guys dengerin, haram hukumnya kalau misalkan malamnya besok mau ujian kalian nggak tidur. Kuncinya apa tadi? Berarti dicicil belajarnya. Nggak boleh kayak SKS, aman nih SKS. Nggak aman ya, Dok ya. Nggak akan keburu SKS mah, nggak akan keburu, nggak akan keburu guys. Yang ada keburu remit nanti ujungnya. Aduh, kacau nih. Oke, Dokter, dari tadi kita udah sharing ini sama dokter dari awal dokter mau ngambil kedokteran sampai akhirnya memberikan tips and triknya nih, Dok, untuk belajar. Aku pengen ngajak dokter main game nih. Kira-kira dokter mau nggak? Ya, coba gimana game? Oke. Game ini mitos atau fakta, Dok? Oh iya, seru-seru nih. Oke, teman-teman, mitos atau fakta ini dunia kedokteran ya, Dok ya? Iya. Oke, mitos atau fakta, Dokter? Kalau orang yang masuk kedokteran itu hanya orang-orang yang jenius saja. Mitos banget ya, mitos banget. Kenapa? Karena yang bertahan, yang survive, yang nomor 1, yang juara-juara itu adalah yang konsisten ya, yang rajin. Ya, karena kebanyakan kita kalau masuk kedokteran itu kita belajar mandiri ya. Jadi kita belajar sendiri, kita harus berjuang keras untuk belajar ya. Untuk jenius mungkin bisa jadi modal ya. Jadi karena dia jenius jadi lebih mudah untuk menyerap pelajaran. Tapi kalau nggak konsisten itu sia-sia. Ya gitu. Tuh guys, jadi sebenarnya itu mitos ya. Karena pintar aja nggak cukup kalau misalnya kitanya nggak konsisten. Nah, itu tuh yang harus dicatat nih buat teman-teman yang mau masuk ke kedokteran. Oke, Dokter, mitos atau fakta yang kedua, Dok, kalau misalkan di dunia kedokteran itu cuman hafalan saja. Itu 50-50 ya, karena 50% memang hafalan ya. Contohnya nama-nama penyakit itu kamu harus hafal kata per kata ya. Nama-nama obat juga, klasifikasi obat-obatan, nah itu juga kata per kata kamu harus ingat ya. Tapi selain itu kita juga harus menggunakan analisis berpikir ya. Nah 50%-nya lagi analisis berpikir gitu. Karena kalau kita nggak analisis ya untuk misalnya perjalanan penyakit mulai dari sebab sampai jadi gejala klinis, itu pasti akan gampang lupa ya. Jadi kita harus ada analisis berpikir, tapi memang ada pelajaran-pelajaran atau bagian-bagian yang kita harus hafal kata per kata gitu. Jadi memang hafalan itu juga 50%, analisis berpikir 50% ya. Jadi mitos fakta 50-50 ya, 50-50. Okay. Berarti 50-50 ya, teman-teman. Karena memang kalau misalkan nih salah satu ujian, contohnya ujian SOKA, itu kan kita kayak ngejelasin ya, Dok ya, terkait dengan pathway penyakitnya. Misalkan dari
pasiennya itu gak ada gejala sampai muncul gejala ya dok. Dan kalau misalnya kita ngafalinnya itu kata per kata, pas ada yang lupa, wah itu udah deh buyar ke bawahnya. Iya betul. Udah gitu pas ditanya-tanya, udah deh nggak bisa deh yakin. Nggak bisa. Betul. Nanti kalau dibolak-balik sedikit kamu goyang kalau kamu nggak hafal, nggak mengerti atau nggak memahami analisis kasus itu gitu. Jadi benar-benar memang harus bisa analisis berpikir juga, itu penting. Wah itu dia guys. Kalau misalkan yang kata per kata terkait dosis apalagi ya dok ya, Iya, nama betul. obat, nama obat itu kayak, apalagi kalau misalkan dosisnya dosis anak, wah itu dihafal lagi tuh guys ya, ada matematikanya tipis-tipis ya dok Iya ya. betul. Oke dokter, kita masuk ke mitos atau fakta yang terakhir dok. Kalau misalkan mahasiswa kedokteran itu nggak punya kegiatan sosial dok. Oke, itu mitos banget ya. Kita masih punya kok waktu untuk aktif di sosial media ya, atau mungkin kita kan sekarang lagi ngetren nih AI ini tuh, saya masih ngikutin itu gimana cara pakai Gemini. Nah itu ya, jadi kita masih banyak kok waktu untuk bisa melakukan hobi kita gitu, walaupun memang ya tidak sama seperti mungkin jurusan lain ya. Jadi kalau jurusan lain mungkin bisa lebih lapang ya gitu, kalau kita mungkin sempit, cuma ya bisa kok kita manfaatkan gitu. Oke guys, seperti yang tadi udah aku bilang di awal, kalau Dokter Zahra ini bukan fokus di dunia kesehatan aja, tapi di dunia media sosial ya dokter ya. Oke, nah makanya kalau misalnya dibilang tadi mitos atau fakta, mitos ya dok. Makanya kalau kalian bisa lihat di media sosial Dokter Zahra, wah beliau ini aktif sekali guys, apalagi update tentang dunia kesehatan. Nah kalau misalnya di aku pribadi nih ya, itu mitos juga, karena aku yang sekarang masih di fase preklinik, aku bisa melakukan banyak hal, explore dunia itu seperti apa sih ya. Kita tuh bukan kayak yang mahasiswa no lab, enggak, tapi kita juga tetap bisa ikutan. Misalkan aku nih event lari, aku ikutan juga tadi. Terus perempuan berdaya, ya aku juga ikutan. Dan banyak event-event yang bisa aku ikuti. Jadi bukan berarti kita mahasiswa kedokteran terus kita stuck aja gitu, belajar kegiatannya, enggak. Tapi kita juga belajar tapi di bidang ilmu yang lain. Bahkan kalau kita kumpul sama teman-teman yang beda jurusan, itu senang banget kalau misalkan ngebahas pembahasan yang di luar kesehatan, tapi sayangnya kadang mereka tuh suka kepo tentang dunia kesehatan, jadi kesehatan lagi. Jadi memang mitos ya guys, jadi kita tuh masih makhluk sosial ya guys, tidak no lab. Oke, dokter, dari awal kita udah ngobrol nih dari mulai tadi dokter pengen jadi dokter tuh seperti apa, terus sampai ke babak mitos atau fakta. Nah yang ini pasti relate nih sama teman-teman semua yang ada di rumah. Kalau misalkan teman-teman ngerasa mungkin adik-adik yang baru mau masuk ke fakultas kedokteran, terus kayak aduh kekuatanku tuh besar gitu ya, keinginanku besar, tapi kayaknya berat gitu ya, aku sanggup gak ya ujiannya gitu. Atau enggak, mungkin teman-teman yang udah jadi mahasiswa juga kayak aku dan ngerasa aduh bisa gak ya gitu, apa aku keluar aja gitu dari fakultas kedokteran. Teman-teman, kita lihat aja orang di sebelah kita ini superwoman, dan beliau juga seorang ibu ya dok ya. Betul. Jadi nyambi semua hal di satu waktu tuh bisa. Jadi kalau misalkan dokter Zahra aja bisa, apalagi kita juga pasti bisa guys. Terus tadi ada kalimat yang cukup terngiang-ngiang di kepalaku, knowledge is important but attitude still number one. Nah itu deep guys, karena kita sebagai makhluk sosial, apalagi seorang dokter yang nantinya akan berinteraksi secara langsung ke pasien, attitude itu sangat diperlukan, karena nanti akan mempengaruhi daripada kenyamanan pasien nih ketika treatment sama kita. Entah itu kita ke pasien ataupun attitude kita ke teman-teman sejawat yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di seluruh Indonesia ya dok ya. Oke dokter, mungkin ada closing statement untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin untuk adik-adik yang baru mau masuk fakultas kedokteran atau mahasiswa yang lagi menjalani kehidupan di FK dok. Oke, baik. Jadi menjadi seorang dokter ya, atau menjalani pendidikan kedokteran itu sebenarnya tidak mudah. Itu bohong kalau ada yang bilang mudah ya. Itu jadi memang sulit, memang berat, dan itu lama gitu ya. Tapi yang harus kamu pertimbangkan adalah ketika kamu sudah lulus, nanti kamu bisa bertemu dengan pasien kamu yang sudah sembuh, itu akan menjadi kepuasan yang amat sangat yang tidak bisa dibeli dengan uang ya gitu. Jadi itu akan menjadi hidup kamu itu lebih bermakna dan feeling content ya, jadi merasa puas terhadap hidup kamu. Nah itu worth it menurut saya
gitu ya. Jangan sampai ada isu-isu nih tentang seleksi PTN yang ada isu-isu kecurangan itu menjadi membuat kamu untuk patah semangat menggapai cita-cita untuk menjadi dokter. Untuk saat ini peta pendidikan kedokteran di Indonesia itu sudah berubah ya. Jadi banyak FK-FK swasta yang sudah memenuhi standar, bahkan melampaui standar karena memiliki fasilitas yang lengkap, tenaga pengajar yang profesional, rasio dosen dan mahasiswa yang proporsional, atau membuka kesempatan yang luas untuk mahasiswa dalam mengembangkan diri. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kamu gitu. Jadi kalau kamu mau jadi dokter, semangat ya. Oke, ternyata semangat guys. Kalau misalkan teman-teman yang memang dari awalnya nih ya, wah bahkan dari mungkin kelas 10 udah pengen jadi dokter nih kayak aku tuh nggak masukin opsi lain dok ketika masuk PTN atau di jurusan apapun itu, dari awal pasti kedokteran karena ya kedokteran, pengennya kedokteran gitu. Kalaupun misal kita pengen jadi dokter terus kita daftarnya jurusan lain, itu nggak akan bisa tercapai ya dok cita-cita kita. Memang harus kuat dari awal guys. Dan aku yakin buat teman-teman di rumah yang nonton episode 1 prognosis ini ngerasa kayak wah relate banget nih dan terbahas gitu ya. Dan mungkin kalian ngerasa takutnya tuh tadi wah bisa nih, malah terjawab tadi sama dokter Zahra, jadi nggak usah ngerasa takut guys. Dan kalau misalnya kalian relate sama episode 1 di prognosis ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi pejuang FK juga, atau mungkin lagi ngerasa burnout juga sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Boleh juga teman-teman bantu untuk mendukung channel kami ini, subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya, karena kalau misalkan teman-teman nanti ada episode-episode selanjutnya, teman-teman akan dapat notifikasi paling awal. Kalau misalkan teman-teman, aku pengen deh kayaknya dibahas nih selanjutnya terkait pembahasan apa ya gitu, atau enggak aku kayaknya lagi relate sesuatu, teman-teman bisa buka sekarang kolom komentar, ketik di situ kira-kira kalian mau bahas apa selanjutnya di episode-episode selanjutnya, atau misalkan mau ngechatnya di media sosial kita juga punya. Di TikTok ada di Fakultas Kedokteran UHAMKA, atau di Instagram kita di FK UHAMKA. Atau kayaknya masih kepo-kepo nih dunia kedokteran tuh gimana, belajarnya tuh belajar apa aja, boleh dikepoin ya dok ya, dokternya IG-nya Dokter Zahra, atau di media sosial yang lain. Iya benar, TikTok juga ya. Iya. Nanti ada di sini ya, nanti teman-teman bisa langsung tolong kepoin follow aja ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau takut belajar apa ya, lihat dulu aja kontennya, karena kurang lebih itu akan nge-spill pelajaran apa aja yang ada di Fakultas Kedokteran. Betul. Atau misalnya teman-teman yang ngerasa kayak bisa nggak ya menjalani gitu ya, aku punya hobi di luar akademik gitu ya, punya hobi di luar itu bisa nggak balance sama kegiatan kita di Fakultas Kedokteran? Bisa banget, kalian juga bisa mantengin terus di media sosial aku, sama ada di bawah juga. Oke, teman-teman, mungkin kita say goodbye dulu sama penonton Dokter Zahra. Oh iya. Oke. Makasih ya. Teman-teman, jangan lupa ditonton ya episode selanjutnya yang jelas akan lebih relate. Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.